Assalamualaikum, salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo semuanya, selamat datang di podcast spesial kita hari ini. Episode kali ini, kita akan ngobrolin tentang sastrawan-sastrawan besar Indonesia yang berpengaruh di dunia sastra. Saya nggak sendiri di sini, saya ditemani 8 teman yang luar biasa dan masing-masing bakal sharing tentang sastrawan favorit mereka. Tapi sebelum kita mulai diskusinya, saya kenalin dulu satu persatu teman-teman saya biar kalian tahu siapa yang bakalan berbicara nanti. Pertama, ada Paujan yang bakal ngobrolin tentang penulis produktif Terelie. Kalian pasti nggak asing sama novel-novel bestsellernya. Iya Edo, Terelie itu salah satu penulis yang selalu bikin aku terhanyut dalam cerita-ceritanya. Misalnya di Hafalan Salat Delisa. Kisahnya sederhana tapi syarat dengan nilai-nilai yang dalam. Bikin kita gak bisa lepas sampai halaman terakhir. Keren Paujan, nanti kita bakal dengar lebih lanjut dari kamu. Selanjutnya, ada Adi yang bakal ngomongin soal W.S. Rendra, penyair yang karyanya syarat kritik sosial. Gimana Di? Betul banget. Aku kagum sama W.S. Rendra karena puisinya yang selalu mengangkat tema sosial dengan begitu tajam. Favoritku ialah Sajak Sebatang Lisong karena meski sangat kritis, tetap terasa puitis. Setuju, Adi. Sekarang kita lanjut ke Dedi yang bakal cerita soal Sapardi Djoko Damono. Aku tahu, Dedi paling suka kalau udah ngomongin soal puisi romantis dan mendalam ini. Benar banget Edo, Sapardi itu penyair yang bisa menyampaikan makna besar lewat kata-kata sederhana. Contohnya puisi Hujan Bulan Juni. Itu sudah jadi semacam karya abadi yang selalu bisa menyentuh perasaan aku setiap kali dibaca walaupun terus aku baca berulang kali. Wah, aku juga suka banget puisi itu, Dad. Lanjut ke Imaduddin nih. Dia bakal cerita tentang N.H. Dini, salah satu penulis perempuan yang sangat berpengaruh. N.H. Dini itu penulis yang punya kekuatan dalam menggambarkan perempuan dan perjuangannya. Aku suka banget sama karyanya yang bernama Pada Sebuah Kapal, di mana dia membahas identitas diri dan kebebasan perempuan di tengah situasi yang sulit. Dia menginspirasi banyak perempuan untuk tidak hanya berdiam diri. N.H. Dini memang luar biasa. Sekarang, giliran Ijah yang bakal ngobrolin tentang penyiar romantis Amir Hamzah. Ijah, bagaimana nih pandangan kamu? Amir Hamzah itu master dalam menyampaikan cinta dan spiritualitas lewat puisi-puisinya. Favorit aku Nyanyi Sunyi karena puisinya enggak cuma tentang cinta romantis tapi juga hubungan manusia dengan Tuhan. Bahasa yang dia pakai itu benar-benar indah dan elegan. Wah, menarik banget. Sekarang giliran Dira nih yang gak pernah kehabisan kata-kata soal Hairil Anwar. Gimana Dir? Hairil Anwar itu revolusioner puisinya, terutama Aku, penuh semangat, kebebasan, dan pemberontakan. Dia bisa bikin puisi yang beda banget dari penyair zamannya. Dan sampai sekarang, puisinya masih relevan buat kita. Hairil Anwar memang gak pernah habis buat dibahas. Terakhir, kita punya Syahdi yang bakal cerita tentang Muhammad Rajab. Syahdi, apa yang bikin kamu tertarik sama karya-karyanya? Muhammad Rajab itu punya gaya menulis yang sangat jujur. Edo, karyanya semasa kecil di kampung menggambarkan kehidupan sehari-hari di Minangkabau dengan penuh detail dan kejujuran, tetapi menyenangkan buat dibaca. Dia benar-benar mengangkat budaya lokal dengan cara natural. Wow, banyak banget ya perspektif baru dari teman-teman kita. Jadi, kita sudah kenalan dengan masing-masing sastrawan favorit dari teman-teman saya. Sekarang, kita mulai diskusinya yuk. Mulai dari Paujan dulu deh, yang tadi udah semangat banget mau cerita lebih lanjut tentang Terelie. Kenapa Terelie bisa jadi favorit kamu, Jan? Aku suka sama cara Terelie membawakan cerita-cerita yang dekat dengan kehidupan sehari-hari, tapi penuh makna. Misalnya di Hafalan Salat Delisa, dia bisa menyampaikan tragedi besar lewat sudut pandang seorang anak kecil. Dan itu benar-benar bikin aku terpukul, tapi juga terinspirasi. Aku ingat banget waktu pertama kali baca hafalan Salat Delisa.
Rasanya campur aduk, sedih, tapi juga ada harapan di balik cerita itu. Terelie memang jago bikin kita tenggelam dalam ceritanya. Setuju Ija. Dia juga sering memasukkan pesan moral yang kuat tanpa terkesan menggurui. Itu yang aku suka, karena pesan yang disampaikan terasa alami, nggak dipaksakan. Menarik ya. Sekarang kita ke Adi. Tadi kamu bilang W.S. Rendra itu penyair yang kritis dan tajam. Coba cerita lebih jauh, Di. Ya, W.S. Rendra itu punya gaya yang unik dalam menyampaikan kritik sosial lewat puisi. Misalnya, di Sajak Sebatang Lisong, dia dengan jelas menyuarakan keresahannya tentang ketidakadilan sosial. Yang aku suka, dia nggak kehilangan keindahan bahasa, meskipun puisi-puisinya sangat tajam. Betul, Rendra itu penyair yang sangat vokal. Aku selalu kagum sama keberaniannya buat ngomong soal hal-hal yang bersensitif di masanya. Dia benar-benar penyanyali. Betul banget. Nah, sekarang ke Dedi nih, yang udah nggak sabar buat bahas Sapardi Djoko Damono. Dedi, kenapa kamu suka banget sama puisinya Sapardi? Sapardi itu punya keunikan dalam menyampaikan emosi lewat kata-kata yang sangat sederhana. Contohnya puisi Hujan Bulan Juni yang gak pernah gagal bikin aku merinding tiap kali bacanya berulang kali. Kesederhanaan justru jadi kekuatan utama karena dia bikin kita merasa tersentuh tanpa harus berlebihan. Aku setuju deh. Aku juga merasa kalau baca puisi Sapardi itu kayak lagi merenung, tapi dengan cara yang tenang dan damai. Dia bisa bikin kita merasa connect sama alam dan perasaan-perasaan yang mendalam. Keren banget ya. Sekarang kita ke Imadudin yang bakal cerita tentang NH Dini. Imadudin, kenapa kamu tertarik banget sama karyanya? NH Dini itu punya cara bercerita yang kuat tentang perempuan dan identitas mereka. Aku suka banget sama karyanya yang berjudul Pada Sebuah Kapal, di mana tokoh utama perempuan harus berhadapan dengan situasi sulit, tapi tetap berusaha mandiri. NH Dini nggak cuma bercerita soal cinta, tapi juga tentang perjuangan perempuan yang mencari jati diri di dunia penuh aturan patriarki ini. Aku jadi penasaran buat baca karyanya, Imadudin. Aku pikir NH Dini berhasil membuka jalan bagi banyak penulis perempuan Indonesia untuk lebih vokal soal pengalaman mereka. Benar banget tuh, Royan. NH Dini bukan hanya sekedar penulis, dia adalah pionir dalam sastra Indonesia, terutama soal representasi perempuan. Setuju banget, Imadudin. Sekarang kita ke Ijah yang tadi bilang Amir Hamzah itu master dalam puisi cinta dan spiritualitas. Gimana Ijah? Amir Hamzah itu punya kedalaman dalam puisinya yang bikin aku kagum, Edo. Puisinya nyanyi sunyi menggambarkan cinta yang tidak hanya bersifat romantis, tetapi juga spiritual. Bahasa yang dia pakai indah dan menyentuh hati. Enggak cuma bicara soal cinta manusia, tapi juga cinta kepada Tuhan. Iya Ija, aku setuju banget. Aku rasa Amir Hamzah itu punya cara tersendiri untuk memadukan cinta dengan elemen spiritual tanpa kehilangan keindahan bahasanya. Gak semua penyair bisa kayak gitu. Betul, Dedi, makanya puisinya terasa klasik tapi juga abadi. Sampai sekarang puisinya tetap relevan dan menyentuh perasaan banyak orang. Wah, Amir Hamzah memang gak pernah mengecewakan ya. Oke, sekarang kita ke Royan nih yang bakal cerita soal Muhammad Kasim. Royan, apa sih yang bikin Muhammad Kasim jadi menarik di mata kamu? Muhammad Kasim itu punya peran besar dalam dunia sastra anak-anak di Indonesia. Salah satu karya yang terkenal adalah cerita Pangeran Diponegoro, di mana dia menanamkan nilai-nilai patriotisme kepada anak-anak lewat cerita yang sederhana tapi bermakna. Karyanya gak cuma hiburan, tapi juga mengandung banyak pelajaran moral yang sangat cocok buat anak-anak. Wah, cerita tentang Pangeran Diponegoro itu keren banget, Royan. Aku jadi ingat waktu kecil, aku sering baca cerita-cerita kayak gitu yang bikin aku tertarik dengan sejarah Indonesia. Muhammad Kasim memang punya cara mendekatkan anak-anak ke nilai-nilai luhur bangsa. Betul banget Imadudin. Makanya aku selalu anggap Muhammad Kasim itu pelopor penting dalam dunia sastra anak-anak. Dia berhasil membuat cerita-cerita yang bukan hanya mendidik, tapi juga menyenangkan buat dibaca. Setuju, sastra anak-anak memang perlu lebih banyak diapresiasi. Oke, terakhir kita ke Dira yang bakal cerita tentang penyair legendaris Chairil Anwar. Dira, kenapa Chairil Anwar jadi favorit kamu?
Hairil Anwar itu sosok penyair yang revolusioner